Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang pedagogik yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester. Sebelum saya memaparkan materi, saya akan memperkenalkan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NPM 215020013. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan. Pengertian pedagogik. Pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan anak didik, apa tugas pendidik dalam mendidik anak, apa yang menjadi tujuan mendidik anak. Pedagogik diartikan dengan ilmu pendidikan yang lebih menitik beratkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan, suatu pemikiran bagaimana kita membimbing anak dan mendidik anak. Dengan demikian, maka pendidik harus ada pada tiap proses kehidupan anak atau manusia. Hal lain yang mengharuskan pendidikan itu ada pada tiap proses kehidupan manusia adalah bahwa pada hakikatnya manusia itu mempunyai prinsip ketergantungan satu sama lain, saling memberi bantuan, tolong-menolong, yang bukan hanya terjadi pada anak tetapi juga pada orang dewasa. Hakikat ini tidak hanya menyangkut pada salah satu kehidupan manusia, tetapi meliputi berbagai segi antara lain sosial, ekonomi, kesehatan. Oleh karena itu, manusia baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat dalam usaha mencapai kesehatan yang optimal juga memerlukan bantuan pendidikan ini. Hakikat mendidik dan belajar. Mengajar adalah kegiatan teknis keseharian seorang guru. Semua persiapan guru dalam proses mengajar bersifat teknis, sehingga hasilnya dapat diukur dengan instrumen perubahan perilaku yang sifatnya verbalistis. Tidak seluruh pendidikan termasuk ke dalam pembelajaran. Sebaliknya tidak semua pembelajaran adalah suatu pendidikan. Perbedaan antara mendidik dan mengajar sangatlah tipis. Secara sederhana dapat dikatakan, mengajar yang baik adalah mendidik. Dengan kata lain, mendidik dapat menggunakan proses mengajar sebagai sarana untuk mencapai hasil yang diinginkan atau maksimal. Dalam mencapai suatu tujuan pendidikan, mendidik bersifat kegiatan berkerangka jangka menengah hingga jangka panjang. Hasil pendidikan tidak dapat dilihat dalam waktu dekat dan secara instan. Pendidikan merupakan kegiatan integratif dalam mengolah pikiran, mengolah rasa, dan mengolah karsa yang bersinergi dengan perkembangan tingkat penalaran setiap peserta didik. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengolahan pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan dan landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi proses dan hasil pembelajaran, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, ruang lingkup kompetensi pedagogik. Yang pertama, pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. Seorang guru harus memahami hakikat pendidikan dan konsep yang terkait dengannya. Di antaranya yaitu fungsi dan peran lembaga pendidikan, konsep pendidikan seumur hidup dan berbagai implikasinya, peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan, pengaruh timbal balik antara sekolah, keluarga, masyarakat, sistem pendidikan nasional dan inovasi pendidikan. 2. Pemahaman tentang peserta didik. Guru harus mengenal dan memahami siswa dengan baik.
memahami tahap perkembangan yang telah dicapainya, kemampuannya, keunggulan dan kekurangannya, hambatan yang dihadapi secara faktor dominan yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, guru harus selalu belajar mengenai karakter siswa dan yang lebih penting berarti bagaimana cara menghadapi karakter tersebut agar tidak terjebak pada sikap yang merugikan masa depan siswa dan mencoreng citra dan integritas guru sebagai pendidik. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah mengatur kelas mereka dengan prosedur dan mereka juga menyiapkannya. Jadi guru harus bisa menjadi motivasi bagi para muridnya sehingga potensi mereka berkembang maksimal. Kriteria penyusunan perencanaan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. A. Signifikansi, B. Relevan, C. Kepastian, D. Adaptabilitas, E. Kesederhanaan, F. Prediktif. Selanjutnya, minat belajar. Minat belajar adalah aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam beberapa gejala, seperti gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Dengan kata lain, minat belajar itu adalah perhatian, rasa suka, ketertarikan seseorang atau siswa terhadap aktivitas belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi, dan keaktifan dalam belajar, serta menyadari pentingnya kegiatan itu. Selanjutnya, terjadi perubahan dalam diri siswa yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman belajar. Minat siswa untuk belajar mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan belajar karena minat siswa merupakan faktor utama yang menentukan derajat keaktifan siswa. Bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, sebab tidak ada daya tarik baginya. Oleh karena itu, untuk mengatasi siswa yang kurang berminat dalam belajar, guru hendaknya berusaha bagaimana menciptakan kondisi tertentu agar siswa itu selalu butuh dan ingin terus belajar. Media belajar dan proses mendidik. Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan fundamental yang dilakukan secara sadar dan terorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan institusional yang diemban oleh lembaga yang menjalankan misi pendidikan. Ini berarti bahwa kegiatan pembelajaran harus mencerminkan usaha sebagai yang dihendaki dalam tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, pembelajaran yang mendidik dapat diartikan sebagai pembelajaran yang membuahkan bukan saja dasar penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, melainkan juga sekaligus menumbuhkan karakter yang kuat serta penguasaan kecakapan hidup atau soft skill, sehingga tampil sebagai manusia yang penuh kasih terhadap sesama atau compassion, serta menjunjung tinggi etika serta bersemangat dalam bekerja. Selanjutnya, yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media merupakan segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber informasi dan penerimaan. Dengan kata lain, media merupakan benda fisik yang dapat menjadi penghubung komunikasi dari sumber informasi kepada orang lain yang melihat, membaca, atau menggunakannya. Yang kedua, macam media pembelajaran. Menurut bentuknya, media yang digunakan dalam belajar dan pembelajarannya secara umum dibedakan menjadi media cetak dengan non-cetak serta media audio dengan non-audio. Secara lebih spesifik, media dapat berupa antara lain teks, audio, visual, media bergerak, objek atau media, dan dapat manipulasi dan manusia. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi atau pesan dari sumber atau guru menuju penerimaan atau siswa.
sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi atau pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Pengembangan potensi peserta didik. Pengembangan potensi peserta didik merupakan upaya yang sangat penting dalam pendidikan, bahkan menjadi esensi dari usaha pendidikan, dikarenakan agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilannya yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengembangan potensi peserta didik ini dilakukan oleh guru dengan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik untuk pengembangan segenap potensi dirinya. Kondusif yang dimaksud adalah bahwa suasana belajar itu menantang, menyenangkan, dan memotivasi peserta didik tidak akan merasa terbelenggu oleh proses pembelajaran sehingga tidak akan menjadi penghalang bagi peserta didik untuk berekspresi, bereksplorasi, berargumentasi, bereksperimentasi, berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Selanjutnya, yang pertama, pengembangan potensi kognitif merupakan upaya peningkatan aspek pengamatan, mengingat, berpikir, menciptakan, serta kreativitas peserta didik. Proses kognitif pada peserta didik meliputi perubahan pada pemikiran, inteligensi, dan bahasanya. Yang kedua, pengembangan potensi fisik. Pengembangan potensi fisik menyangkut pertumbuhan seseorang peserta didik. Peserta didik harus memiliki pertumbuhan fisik yang baik pula dalam meningkatkan potensinya. Pertumbuhan peserta didik dapat dibagi menjadi 4 periode pertama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Sehubung dengan hal tersebut, guru perlu mengetahui bagaimana caranya dapat meningkatkan potensi fisik peserta didik tersebut. Yang ketiga, pengembangan potensi psikomotorik. Kemampuan psikomotorik hanya bisa dikembangkan dengan latihan-latihan yang menuju ke arah peningkatan kemampuan peserta didik. Pengembangan ini memerlukan rangsangan yang kuat agar perkembangan potensi psikomotorik peserta didik bisa optimal. Peningkatan potensi perkembangan psikomotorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kesuksesan pembelajaran. Proses pembelajaran yang diselenggarakan guru secara umum bertujuan untuk mewujudkan perubahan perilaku peserta didik agar lebih baik dan berkembang. Salah satu cara upaya yang dapat dilakukan oleh guru mengembangkan potensi peserta didik adalah dengan melaksanakan pembelajaran aktif atau active learning. Komunikasi dengan peserta didik. Komunikasi yang baik dengan peserta didik sangat diperlukan dalam dunia pendidikan, terutama pada saat proses pembelajaran berlangsung. Tanpa komunikasi yang baik atau interaksi yang baik antara pendidik dan peserta didik, pesan yang menjadi tujuan pendidikan itu sendiri akan sulit dipahami atau dimengerti oleh penerima pesan atau peserta didik. Terkadang jika pendidik kurang bisa mengkomunikasikan pesan, maka peserta didik akan sulit dalam penerimaan pembelajaran atau pesan, bahkan akan cepat bosan dan tidak bergairah dalam belajar. Efektif tidaknya komunikasi guru dengan peserta didik dalam proses pembelajaran berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu membangun komunikasi yang efektif dengan peserta didik agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan efektif sehingga menghasilkan kualitas pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya, komunikasi guru dengan peserta didik dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dua arah antara guru sebagai komunikator dan peserta didik sebagai komunikan, dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan guru maupun peserta didik tersebut. Dalam upaya membangun komunikasi yang efektif dengan peserta didik, setidaknya guru perlu memahami 5 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan. Hal yang dimaksud bahwa dalam komunikasi sangat
peserta didik, guru harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi secara jelas, sehingga mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, ketepatan. Ketepatan atau akurasi ini menyangkut penggunaan yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan dalam komunikasi dengan peserta didik. Guru harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta informasi yang disampaikan juga harus benar. Yang ketiga, konteks. Konteks atau sering disebut dengan situasi. Maksudnya adalah bahwa bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Guru dalam berkomunikasi dengan peserta didik perlu memperhatikan keadaan dan situasi yang dihadapi. Keempat, alur. Bahasa dan informasi yang akan disajikan oleh guru dalam komunikasi dengan peserta didik harus disusun dengan alur atau sistematika yang jelas, sehingga peserta didik dapat cepat tanggap dalam menerima informasi. Sekian penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.